Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, saya anggota dari kelompok 7. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang Organize for Optimal Effectiveness pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ismail. Yang kedua ada Irmayanti Wuryaningsih. Yang ketiga ada Diska Aprisia. Yang keempat ada Muhammad Julfadli. Kelima ada Marwiyah Raya. Dan yang terakhir keenam ada Sumiati Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu Organize for Optimal Effectiveness. Organize yaitu mengorganisir dan mengoptimalkan pemahaman dari peserta didik. Guru mengatur dan mengurutkan rencana pembelajaran melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian, guru mengintegrasikan kebiasaan dalam keterampilan pemecahan masalah. Lalu, teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Yang pertama, ketika peserta didik sudah menyukai materi yang disampaikan, maka peserta didik cenderung akan cepat tangkap mengenai pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, peserta didik menyukai figur guru yang mengajari materi. Contohnya, guru yang humoris dan menyenangkan, maka peserta didik cenderung akan menyukai pembelajaran tersebut dan lebih bisa memahami pembelajaran tersebut lebih dalam karena mereka sudah terlebih dahulu menyukai gurunya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Contohnya ada pada PBL, PJBL, Inquiry, Discovery, dan lainnya. Sehingga masa belajar peserta didik tersebut tidak hanya untuk mempelajari mata pelajaran yang ada, tetapi juga mengarah kepada pengalaman belajar yang bermakna. Baiklah, saya Diska Aprisia Stuti. Saya memaparkan materi selanjutnya. Di sini dijelaskan pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Contoh, pada materi Animalia subbab invertebrata dipaparkan dengan menggunakan model PJBL, di mana peserta didik ditugaskan untuk membuat insekto. Jika dikaitkan dengan bab Animalia, maka peserta didik mampu mengenal berbagai macam spesies hewan insekta yang ada di sekitar mereka. Begitu pun juga dikaitkan dengan bab lantai, maka peserta didik mampu menganalisis apa aja jenis-jenis tumbuhan yang dikonsumsi oleh masing-masing hewan tersebut. Pada bab ekologi, tentu materi ini berkaitan erat dengan hewan-hewan yang dijadikan insekterium terhadap lingkungan habitat alamiahnya, seperti contoh peranan hewan kupu-kupu dalam ekosistem sebagai polinatur yang membantu proses penyerbukan pada bunga. Dengan adanya pengalaman belajar yang bervariasi ini, maka optimal effectiveness akan tercapai dalam suatu pembelajarannya. Tentunya contoh yang dijelaskan tadi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan proyek lainnya seperti perawatan hewan untuk dikembangkan, perawatan tanaman pohon mangga, kerajinan tangan, dan lain-lain. Pada dasarnya, proyek tersebut harus disesuaikan dengan capaian belajar yang hendak dicapai dalam suatu pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfadli dari kelompok 7 ingin melanjutkan penjelasan teman saya. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Yang pertama, menyederhanakan hal yang rumit. Pendidikan harus mampu menyampaikan materi dengan kata-kata yang jelas dan tepat sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, menyiapkan diri dan materi ajar dengan baik.
serta lengkap agar proses transfer materi di dalam kelas mampu berjalan dengan lancar agar tidak memancing kesalahpahaman peserta didik. Yang ketiga, berbicara dengan baik di lingkungan sekolah supaya berkomunikasi dengan peserta didik berjalan kondusif, nyaman, dan efektif. Yang keempat, yaitu menghargai perbedaan kebudayaan. Peserta didik memiliki budaya yang beragam. Pendidik harus menghormati perbedaan tersebut. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik yang baik. Etika komunikasi adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Setelah itu, pendidik menanggapi atau bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh peserta didik. Yang keenam, menjadi sosok yang humoris dan menyenangkan. Komunikasi akan efektif jika diisi dengan humor. Suasana menjadi rileks dan lancar, sehingga komunikasi berjalan dengan lancar dan mampu menghindari kesalahpahaman. Yang ketujuh yaitu menerima masukan. Tidak pengecualian kritik dan komentar dalam komunitas komunikasi. Seseorang pendidik harus menerima kritik dan masukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Di antaranya yaitu seorang pendidik wajib membuat RPP. Dengan adanya RPP sebagai acuan, maka pendidik sudah memiliki bayangan terkait apa saja materi yang akan disampaikan hari ini dan dapat membayangkan masalah yang mungkin akan terjadi sehingga pendidik sudah mampu membayangkan solusi dari permasalahan tersebut bahkan sebelum memulai suatu kelas. Yang kedua yaitu pendidik harus mempersiapkan kondisi fisik peserta didik untuk memulai suatu kelas. Yang ketiga, pendidik harus menyiapkan suasana dan kondisi ruangan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan efektif. Yang keempat yaitu pendidik membuat kesepakatan peraturan dengan peserta didik mengenai disiplin saat jam pelajaran yang berlangsung. Yang kelima, pendidik melakukan asesmen diagnosis. Di sini pendidik bisa memulainya dengan menanyakan apa yang peserta didik sukai, kemudian bagaimana cara berpikir mereka, dan bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai pendidik. Kita harus bisa memahami dan perhatian kepada peserta didik. Yang terakhir, pendidik harus menyusun dan menyampaikan setiap materi secara menarik agar tidak membosankan. Pendidik sekali mengadakan ice breaking agar suasana kelas tidak monoton serta untuk mencegah rasa bosan dan mengantuk peserta didik. Demikian hasil analisis dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih.